Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Karena orang-orang Yahudi kemudian tidak suka dengan adanya Yesus, karena dengan pengaruh Yesus bermujizat di tengah-tengah mereka, banyak Bani Israel yang ikut menjadi pengikutnya. Sehingga orang-orang Yahudi, orang imam-imam Yahudi, orang Farisi pada masa itu merasa terancam perpuluhannya nanti habis kalau semua orang Yahudi, jemaat-jemaat mereka berpindah ke Yesus. Maka Yesus dianggap sebagai ancaman. Makanya di dalam Matius 26 Pak, orang-orang Yahudi itu bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap, agar Yesus itu dibunuh. Setelah ingin dibunuh, dilakukan kesepakatan membunuh Yesus. Tuhan menyelamatkan dia, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Maka ada yang menggantikan dia. Siapa? Pengkhianat. Makanya dalam Amsal 21:18, orang yang berkhianat dijadikan sebagai tumbal menggantikan orang yang benar. Anda baca Amsal 21 nomor 18, itu nubuatan. Nah, sehingga ketika Yesus terangkat ke langit, penyaliban itu betul-betul ada. Tapi yang disalib itu orang yang dikira Nabi Isa atau Yesus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Farisi yang tadi yang benci kepada Yesus membuat sebuah pengajaran kepada Romawi Yunani bahwa Mesias datang, mati, bangkit pada hari ketiga, lalu menjadi Tuhan. Makanya apa? Coba Anda teliti lagi, sedikit lagi Pak ya. Coba teliti lagi. Kitab saudara 4, kitab kanonik ada 4. Surat Petrus ada, Kisah Para Rasul juga ada. Kemudian surah-surah Paulus ada 14 kitab. Tidak ada satupun di antara kitab itu yang dituliskan untuk Bani Israel. Tidak ada. Tidak ada untuk suku-suku Israel. Semua kitab Anda itu dikirim kepada jemaat-jemaat Romawi. Kenapa? Karena kalau dikirim kepada orang Yahudi tidak diterima. Tidak diterima karena orang Yahudi tidak percaya. Tidak percaya Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati, bangkit pada hari ketiga. Maka surah-surah itu dikirim ke Romawi. Romawi sebelum Kristen Pak, ajarannya adalah nyembah dewa. Dewa-dewa mereka diimani secara turun-temurun muncul menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Begitu mereka menulis surat yang menjadikan Nabi Yahudi ini sebagai Tuhan, mereka langsung terima. Makanya tentang penyaliban itu hanya diceritakan dalam kitab saudara. Sampai hari ini ke-11 murid Yesus tidak ada yang mempercayai keturunannya bahwa ada Tuhan datang, mati, lalu kemudian bangkit pada ketiga. Nggak ada itu, nggak ada. Makanya adanya hanya mengheboh di Romawi dan Yunani, sampai ke Belanda, sampai ke Portugis, hingga sampai ke Indonesia. Hari ini kalau Anda tanya, di mana tempat penyaliban dan pembunuhan dan kebangkitan Yesus? Orang Yahudi pelangak pelongo. Apa itu? Apa itu? Kenapa? Karena cerita ini euforianya cuma ada di Romawi Yunani, tidak ada di mereka. Itu yang perlu dipahami. Makanya antara Yahudi dan Kristen itu gak nyambung. Gak nyambung, konsep kitab gak nyambung, konsep Tuhan gak nyambung, konsep agama gak nyambung, konsep nabi-nabi gak nyambung. Kenapa? Karena Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang Farisi, yang dijual kepada Romawi Yunani, diterima, laku. Tapi itu tidak diajarkan kepada Yahudi. Makanya Paulus dalam suratnya Galatia 1 nomor 16 nomor 17, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, berarti ajaran Paulusnya in the gang itu tidak diperuntukkan kepada Bani Israel.